Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pekan lalu. Pada pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan cara mengapani jenazah, dan sekaligus kita langsung praktek nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa yukaffanul mayyitu dzakaron kana au unsa. Mayat laki-laki atau perempuan balighan yang baligh, kana aula fi salasati aswabin, kana aula fi salasati aswabin baidin. Untuk mayat laki-laki, ini yang kapan bunda ya, mayat laki-laki ataupun perempuan, di saat kita ingin mengkafani, mau mayat itu balik ataupun belum, laki-laki atau perempuan, balik atau belum, maka dikafani dengan 3 lembar kain kapan. 3 lembar kain kapan yang berwarna putih. 3 lembar kain kapan yang berwarna putih. Jadi yang sempurnanya itu adalah 3 lembar kain kapan, baik laki-laki ataupun perempuan, baik balik ataupun tidak balik, dengan kain kapan yang berwarna putih. Karena warna lain bisa boleh tidak? Boleh, tapi yang lebih afdal adalah warna putih. Wa takunu kulluha lafaifa mutasawiyatan tulan. Wa takunu kulluha lafaifa mutasawiyatan tulan. Dan semua daripada lembaran kain kapan yang sudah kita siapkan 3 lembar tadi adalah lembaran-lembaran kain kapan yang sama panjangnya. Jadi kain kapan kita siapkan 3, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik dia balik ataupun balik, maka kita siapkan kain kapan 3 lembar itu sama panjangnya. Sama panjangnya. Masing-masing bisa menutupi semua bagian badan. Panjangnya sama, berarti lebarnya juga sama. Masing-masing kain kapan di antara 3 lembar itu bisa menutupi mayat daripada bisa menutupi badan si mayat. Laisa fiha qamisun. Oh, ya betul. Wa ardon, tulan wa ardon. Ta'khudhu kullu wahidatin minha jami'al badani. Jadi yang tadi itu wa takunu kulluha lafaifa mutasawiyatan tulan wa ardon. Jadi semua daripada 3 lembar kain kapan tadi sama panjangnya dan sama pula lebarnya. Masing-masing bisa menutupi semua bagian badan. Laisa fiha qamisun wala imamah. Dan pada kapan-kapan tersebut tidak disertakan baju kurung dan surbannya. Wa in kuffina zakaru fi khamsatin fahiya salasatul mazkuratun wa qamisun wa imamah. Jika mayatnya laki-laki yang akan dikafani dengan 5 lembar, kalau kita mau buat kain kapan itu dengan 5 lembar. Biasanya di masyarakat kita 5 lembar. Maka dengan menggunakan 3 lembar kain kapan, kemudian baju kurung dan surban. Kalau laki-laki pakai baju komis namanya,
Jadi sudah tiga lembar sama panjangnya, sama lebarnya. Kemudian di atasnya itu ada khomis namanya, baju kurung kalau laki-laki. Kemudian ditambah dengan surban. Tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pakai surban ketika dikafani. Kemudian awil mar'atu fi khamsatin fahiya izarun wa khimarun wa qamisun wa lafa fatani. Kalau perempuan, kalau kita mau buat 5 lembar, maka dengan menggunakan izar, yang di atas izar. Izar itu namanya kain sarung. Kain sarung itu menutupi pusat sampai ke bawah. Kemudian khimar. Khimar itu jilbab, menutupi bagian kepala. Kemudian qamis, gamis untuk perempuan, menutupi bagian dari leher sampai ke kaki. Kemudian di bawahnya itu, paling bawah itu walafa fatan. Ada 2 lembar kain kapan yang sama lebar dan sama panjangnya. Mungkin kita praktekkan yang ini nanti, ya. Yang di atasnya itu izar, kemudian gamis, kemudian ada namanya jilbab. Di bawahnya itu ada 2 kain kapan yang sama panjangnya. Wa aqallul kafni saubun wahidun yasturu auratal mayyiti alal asah fi raudati wa syarhil muhadzab wa yakhtalifu bizukuratil mayyiti wa unusatihi. Minimal kain kapan itu paling minimalnya 1 lembar. Jadi 1 lembar paling minimal daripada kain kapan. Tapi 1 lembar itu harus menutupi aurat mayat, aurat daripada mayat tersebut. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Ini terdapat di dalam kitab Ar-Raudhah dan Syarah Al-Muhadzab. Wa yaktalifu bizukuratil mayyiti wa unusatihi. Ukurannya berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan si mayat. Kalau buat 1 lembar ya ukurannya nggak bisa sama, karena badan kita juga nggak sama, ada yang besar dan ada yang kecil, tergantung dengan ukurannya. Ini yang paling minimal ya. Wa yakunul kafnu min jinsi ma yalbasuhu syakhsu fi hayatihi. Dan kain kapan diambil dari jenis kain yang biasa dia gunakan seseorang saat ia masih hidup. Ini kalau memang tidak ada kain kapan. Kalau kita meninggal, kalau ada harta warisan, maka yang meninggal itu orang kita yang hidup ini, ambillah daripada harta sepeninggalan daripada si mayit tadi untuk membelikan kain kapan. Kalau hartanya tidak ada, maka itu kewajiban daripada kaum muslimin. Enggak juga ada, maka minta ke Baitul Mal. Dalam hal ini minta kepada pemerintah. Itu sekilas daripada materi kita terkait dengan cara mengkafani jenazah. Sekarang kita coba praktekkan dengan 5 lembar kain kapan. Bisa kita praktekkan, ada alatnya? Ada. Oke. Kain kan diambil. Langsung aja. Oh iya, betul. Biasanya kan pinggir kain. Di pinggir kainnya, di pinggir, karena mayat nih kepala si mayit. Oh, ini talinya bagaimana ya? Tali 5. Tali itu tidak ini ya. Tidak harus 7, tidak harus ini. Kadang 5, boleh berapa aja. Ya. Ya, tidak harus ganjil juga, tapi yang bagusnya itu biasanya orang pakai 5. Untuk di kepala, di leher, di dada, bagian, kemudian di pinggul, lutut dan ujung kaki. Boleh 5. Dipanjangi ke kanan mayat. Kanan mayat saat nguburin sebelah mana? Kepala ke utara ya. Kepala ke utara. Agak serong ke kanan, ke kanannya si mayit. Di mana kepala?
Sini. Kepalanya sini, tapi bawa ke sini dikit. Enggak, bukan serong. Lurusin ke sini. Yang ini standar ya. Nah, lurusin. Lebih tarik dikit sana Bunda. Tarik dikit aja. Oke. Nanti kalau apa nanti Bunda ya, bisa ditambahkan. Kemudian yang kedua, ini kecil manyit ini. Kurus. Ya. Kemudian lebih ke arah kirinya imam. Itu jilbabnya ya? Apa yang 3 lembar itu harus langsung di bawah? Enggak. Kalau kita mau buat 3 lembar, maka yang pertama di tengah. Yang pertama di tengah. Nah, kalau mau buat 3 lembar ya, tanpa ada gamis dan ini. Nah, buat 3 dulu. Kalau mau buat 3 langsung aja. Ya, langsung aja. Kalau mau buat 3. Ada 3 lembar. Nah, kalau mau buat 3, langsung aja kita. Nah, kalau perempuan, dengar. Biasanya ya, kalau perempuan itu, kalau 3 lembar cukup seperti ini aja. Kalau kita mau buat 3 lembar. Tapi kalau kita mau buatnya 5 lembar, maka yang satunya tadi angkat aja. Satunya cukup 2, maka di atasnya itu gamis. Kalau kita mau buat ya, 2-nya di bawah, yang ketiganya itu, yang ketiga di atas itu pakai gamis yang menutupi bagian leher sampai kaki. Kemudian yang keempat izar yang menutupi bagian pusat sampai ke bawah. Kemudian yang kelima khimar. Cukup. Itu kalau kita mau pakai 5. Kalau kita mau pakai 3, seperti ini caranya. Langsung aja kita tutup seperti ini. Pakai gamis lagi nanti? Enggak, kalau kita mau buat 3. Enggak pakai gamis, ini cukup 3. Kalau mau buat 5, hitungan 5-nya itu kalau perempuan, kalau laki-laki seperti ini. Ya. Kalau laki-laki ditambah dengan gamis dan izar saja. Nah, ini kalau perempuan cukup 2 tadi Bunda. Ini kan 3 dah nih. 2 di bawah. 2 di bawah. 2 di bawah. Ya. Nah, ini sama panjang. Tarik sana. Apaan Bunda? Itu dipinggirin dikit. Bukan. Ini kalau dia dekat seperti ini, kalau kita ngikat nanti dia bisa rusak. Dibawa ke sana dikit. Sini ini ditarik ke sana dikit. Yang ini, yang kain kapan ini tarik dikit ke sana. Bawahnya. Yang di bawah tarik dikit ke sana. Anggaplah ini kasurnya ya. Kasurnya tadi. Yang ini tarik dikit ke sini dia. Nah, lebih titik beratnya lebih ke sini. Nah, jadi di sini jenazahnya saat kita ngikat nanti biar ini usahakan jangan dekatnya. Ujung ini dengan ujung itu nggak boleh dekat, karena kalau dekat nanti kalau kita ngikatnya dia bisa rusak. Seperti itu. Jadi kalau pengalaman masyarakat lampunya dibuat 3, kalau badannya agak besar dia tidak terbuka. Ya. Tertutup dengan 3. Jadi ini di kiri kanan, yang satu di tengah. Ya boleh. Tapi kalau dalam yang ilmu fikih yang kita bahasnya seperti ini dulu. Nanti kalau mau nambah-nambah apa segala macam, itu kita lihat dalam keadaan kita di lapangan nanti. Ini yang standarnya. Yang standar yang sesuai dengan ilmu fikihnya. Ya, seperti itu. Nah, sudah seperti ini, yang 2 ya. Kemudian kita gamis. Maka di atas gamis itu diperkirakan Bunda ya, dari leher sampai ke kaki. Ya, dari leher sampai kaki. Ini kalau gamis itu mudah aja bentuk sebetulnya gini caranya. Di atasnya aja berarti ditutup. Kalau ini kurang bisa tuh. Kalau seandainya kita buat seperti itu, kayaknya kurang ini. Lebih enak kita buat seperti ini aja caranya. Mungkin supaya nggak campur-campur kita dengarkan bagaimana. Ya. Ustaz aja dulu. Yang lebih aman kalau kita biasanya ini standar ya, yang di dalam kitab itu nggak ada bahas cara guntingnya, itu kita taruh aja. Itu yang mau aman bisa juga. Diperkirakan dari leher sampai ke ini. Kalau kita mau buat lobangnya juga seperti ini aja. Lebih enak itu seperti ini. Taruh seperti ini, kemudian kita lipat sini. Kalau kita mau kasih lobang untuk palanya, gunting aja sini. Maksudnya gamis itu buka belakang atau cuma nutup di bagian nutup di atas. Nah, gini. Nanti kalau kita gunting ini kan, coba boleh digunting. Tidak apa-apa ya? Boleh, gunting aja Bun. Nah, gunting ini, taruhlah ini kita buat gamisnya. Kita lipatkan sini. Ya, buat lehernya. Nah, kita gunting sininya. Nah, gini caranya lipatnya. Gunting. Ke sini Bunda. Miring guntingnya. Gitu nah. Ya, gitu. Ya. Diserong. Oh. Nah, terserah lah ada apa. Yang penting dibuka. Nah, gini, gitu caranya. Terus
kita. Berarti tutupin. Nah, yang pendek di bawah. Ya. Ya, kita balikkan. Jangan menutupi bagian Ya, atas. yang penting yang atas harus tutup. Nah, seperti itu. Ini nanti kalau seandainya nggak muat kepalanya, gunting aja tengahnya itu. Nah, bisa aja kita gunting. Taruh di sini untuk bagian kepala. Ini leher. Ah, Ini sulit untuk memasang jenazah atas. hah? Kepala mau masukin kepala jenazah. Nah, ini kan kayaknya kan Ya, taruh di atas, taruh di atas. Ah, iya seperti itu. Nanti jenazahnya ini langsung ketutup. Nanti ini kan kecil nih, kalau kepala ini nggak, kita Besar kan tinggal gunting. tinggal gunting aja tengah-tengah itu, kita sesuaikan di. Taruhlah itu. Nggak muat kan? Iya, seperti itu. Kepalanya sini, no. Oke. Nah, kan seperti itu. Ya, nanti dulu naruh ini. Ini taruh dulu. Karena kita mau buat apa namanya setelah ini? Izar. Izar itu kain sarung yang menutupi pusat sampai ke bawah. Ada izarnya. Taruhlah yang standar ya, nanti kita masalah itu tuh, itu bagus juga sebetulnya yang kayak gitu kan lebih aman. Tapi kita ikut standar ininya dulu. Ya kalau seandainya nggak bisa sama sekali orang yang nggak ada, nggak ada yang bisa buat seni seperti itu kan, maka caranya seperti ini. Ini sesuai dengan tuntunan. Nah, bukan berarti yang seperti itu salah. Itu untuk lebih menguatkan. Ini untuk sarungnya. Setelah itu baru kita buat khimar. Sebenarnya khimarnya itu di bawah posisinya. Khimarnya itu, Yang segitiga tadi ambil. nah, mana khimarnya? Di segitiga. Nah, di segitiga. Nah, ini udah ini ya. Nah, mungkin ada juga di masyarakat tuh biasa dibuatnya mungkin cara ini bagus juga nih. Ini siapa yang gunting nih, Bun? Ini bagus juga. Iya ya. Caranya gimana cara kita gunting ini? Gini Bunda ya. Bunda yang buat tadi ya. Nah, sudah praktek ya. Caranya gini. Nah, caranya di sini guntingnya. Dibuat segitiga lagi seperti ini. Dibuat segitiga. Kemudian dibuat segitiga lagi. Kemudian digunting sininya. Kemudian baru dia jadi seperti ini. Taruh tali di sini. Lebih mudah kita ngikatnya nanti. Taruh. Nah, taruh talinya. Pasang talinya, Bun. Bisa pasang talinya ini. Lebih mudah. Nah. Nah, ini. Oke. Nah, taruh di situ, Bun. Ini jilbabnya. Untuk khimarnya. Oke. Nah, kayak gitu tadi tuh. Itu khimar namanya ya. Kalau yang kita bahas tadi, di sini namanya khimar. Nah, ini namanya khimarnya. Tadi kalau ada tali itu untuk lebih mudah kita untuk mengikat nanti. Nah, setelah ini taruhlah ini ya. Nah, ini sudah gamis, sudah izar. Sudah. Nah, biasanya kalau ini kan langsung aja tuh. Nah, baru kita kalau ada kapur barus tadi itu kan taruh di bawahnya ada kapur barus. Taruhlah ada kapur barus. Kemudian kalau ada parfum, boleh kita kasih parfum. Nah, taruhlah. Hah? Ya, taruh di bawahnya. Di bawah biasanya orang itu taruh di bawahnya. Nah, taruhlah diseret-seret di bawah. Biasanya kapur barus itu hanya untuk. Kapas nggak pakai. Nah, kayak kalau kita pembahasan kita kan nggak ada kapas. Cuma kalau lihat kondisi mayat, kalau mayat ini sepertinya ada air yang terus keluar, nanti kan biasanya kalau kita belikan kapan tuh udah sediakan kapas. Iya. Maka taruhlah kapas di sini. Nah, seperti itu. Nah. Hah? Iya, ingat. Kayak kapas itu boleh kan boleh kita pakai kapas itu, nggak ada larangan. Cuman dalam yang paling standar ya, kapas itu kita lihat di kondisi lapangan aja. Biasanya kalau mayat itu terus mengeluarkan sesuatu dari lubang ininya, boleh kita pakaikan kapas. Kalau tidak pakai kapas boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Yang boleh, yang harusnya seperti ini. Ini yang seperti ini. Kainnya Yang kainnya, yang kapas apa segala macam itu ya tambah-tambahan aja untuk sebagai penguat kita aja supaya kain ininya apa. Taruh ini yang paling standar dulu Bunda. Ya, taruhlah kapasnya nggak ada ya. Kalau mau buat kapas taruh di sini. Seolah-olah kadang-kadang kesannya di masyarakat sekarang kalau nggak ada kapas berarti itu nggak sah. Tadi kan nggak ada kapasnya yang kita bahas. Iya makanya. Bukan, ya. Enggak, kan yang kita satu helai kain aja sah. Bayangkan. Yang penting tertutup. Nah, tadi itu yang paling bagusnya itu 3 laki-laki, 3 lembar laki-laki, 3 lembar perempuan. Baik ia balik maupun belum balik. Boleh juga 5 lembar. Kalau 5 lembar, kalau laki-laki kalau 5 lembar 3 di bawah,
kemudian di atasnya itu pakai gamis, komis, kemudian di bawahnya pakai izar. Nah, itu ajarannya. Kalau perempuan, kalau kita mau pakai 5, maka 2 di bawah, di atasnya gamis, kemudian di bawah izar, di atasnya juga ada namanya khimar. Itu. Kalau kita di masyarakat nanti tidak ada orang yang ini, kita terjun seperti itu caranya. Enggak bingung-bingung kita. Ya, enggak harus ini mencari ini apa segala macam. Itu namanya boleh-boleh aja. Mau pakai itu boleh, mau tidak pakai itu juga enggak apa-apa. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i tentunya mengajarkan kita seperti ini. Enggak ada dia nyebut harus pakai kapas. Kapas itu kita lihat kondisional aja. Kita lihat di lapangannya, ini kayaknya mayat ini enggak bisa kalau enggak pakai kapas. Khawatir ada sesuatu yang keluar nanti, maka kita lebih amannya pakai kapas. Kalau tidak, boleh, Bunda? Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Kalau memang masalah kapas kan masalah kapas tadi kayak seperti sunnah, bukan sunnah ya. Kebiasaan aja mungkin lebih banyak. Iya. Yang penting wajibnya tertutup aurat. Yang penting tertutup aurat. Masalah tertutup auratnya Ustaz, kan kadang-kadang yang kondisi kainnya itu sering kita praktek di lapangan, kadang-kadang memang pernah ikut sering ikut. Itu masalah dijahit itu loh, supaya takut ini kan mayatnya katakanlah besar gitu kan. Jadi untuk menyikapinya tuh supaya nggak lepas itu dijahit gitu. Boleh nggak menjahit? Dijahit boleh dijahit Bunda ya. Tapi yang paling sempurnanya jangan dijahit. Dijahit boleh kalau memang itu kebutuhan untuk si mayat. Kalau tidak dijahit, khawatir ini tidak bisa menutupi, maka boleh kita jahit. Tapi kalau memang mayatnya standar aja, nggak harus dijahit, ya nggak kenapa harus kita jahit. Ya seperti itu. Tapi kan memang ada yang mengatakan nggak boleh, bukan hanya tidak boleh. Ya, kalau memang kebutuhan untuk si mayit, maka boleh aja kita jahit. Tapi kalau mayatnya standar, ya bisa ditutupi dengan kain kapan yang sudah kita beli, ya nggak usah dijahit. Ya gitu. Kalaupun dijahit itu kan banyak khilaf, ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang haram apa segala macam. Nah, lebih aman kita nggak usah. Tapi kalau memang itu kebutuhan, kalau mayatnya besar, kalau kita tidak dijahit nanti khawatir lepas, boleh aja kita jahit. Mungkin kan satu ini nggak muat dia harus 2. Sedangkan 2 itu dia harus membutuhkan kain yang lebar. Kalau yang lebar nggak ada, memang harus kain kapannya harus digabungkan jadi 1, maka dijahit. Boleh aja. Yang tidak apa-apa. Kita lihat kebutuhan aja. Tapi kalau memang dalam keadaan standar, dalam keadaan normal, maka bagusnya tidak usah kita jahit seperti itu. Nah, taburi kembang boleh tak? Hah? Kembang taburi itu boleh. Biasanya ada kembang ya? Ada kembang. Enggak, kalau di dalam mayat dan Iya. Masalah boleh nggak boleh taburin kembang, taburin apa, yang boleh aja. Tapi jangan anggap itu adalah sebagai hal yang memang harus saat mengkapani, itu yang tidak boleh. Kalau mau nabur-naburin itu sekedar apa? Kalau untuk pengawin apa segala macam, yang boleh aja. Tapi jangan dianggap ini memang wajib dalam mengkapani. Kalau tidak ini kapannya tidak sah, itu nggak boleh. Nggak ada ajaran seperti itu. Tapi kalau kita mau nambah parfum apa segala macam, yang lukis-lukis wajahnya sampai ditulis Allah segala macam di kening gitu Ustaz. Itu saya belum pernah itu. Pernah lihat? Iya. Nggak ada seperti itu. Ya. Setahu kami belum ada yang seperti itu. Kalaupun mau buat ya tidak ada yang mengatakan haram apa segala macam. Tapi yang jelas nggak usah lah seperti itu. Untuk apa seperti itu? Ya, mau pakai alin begitu. Wallahu a'lam yang seperti itu Bunda. Tapi yang jelas yang biasanya di masyarakat. Nah, ini dulu ya. Nah, yang ada di lapangan ya seperti itu. Kalau mau pakai itu, ya boleh aja di sini. Tapi itu nggak ada hitungannya. Nggak masuk ke dalam hitungan. Ini lebih. Nah, taruhlah memang ini tidak wajib, tapi ini menjadi hal yang memang rukun di dalam pengafani jenazah ini. Kalau mau itu kira-kira kayaknya nggak puas saya nengok ini harus pakai ini kayaknya. Boleh aja, taruh aja di situ untuk menutupi naik ke atas kan? Ya boleh aja. Tapi yang seperti ini dulu. Nah, taruh di situ, posisinya di mana? Posisinya di bawah. Nah, sekarang coba kita taruh jenazahnya. Siapa yang menjadi jenazahnya? Mungkin bagusnya bawa anak-anak lah ya. Ya. Nah, coba Bunda, kami agak. Nah, tutup dulu. Nah, seperti ini ya. Taruhlah nanti itu seperti ini. Taruhlah si mayitnya diangkat, kemudian ditutup dengan kain panjang. Nah, ini taruh dulu. Nah, seperti ini dah, Afwan. Nah, coba.
Nah, taruh di situ. Kemudian biasanya kalau kita mau praktek itu diangkat. Taruh ikutin. Balik. Ya. Afwan. Balik. Nah. Seperti itu. Nah, sebetulnya gini, sebelum kain kapan itu terpasang, kan manyan itu terbaring tuh. Maka yang pertama yang kita tambah sedikit, ujung kakinya diikat. Coba tidak mencekang seperti itu. Maka ujung kakinya diikat, kemudian kita yang hidup ya. Kita yang hidup nih sedekapkan tangannya. Nah, taruhlah diikat. Ikat. Boleh diikat, enggak apa-apa. Iya, bukan kakinya, jempolnya yang diikat. Untuk yang panjang kita ikat ujung kakinya, kita sedekapkan tangannya. Nah, mana yang harus kita tutup pakai kapas, lubang-lubang boleh ditutupi ini, ditutupi hidungnya, kupingnya ya. Boleh kita tutupi, boleh juga di bawahnya kita tutupi. Semuanya kita tutupi menggunakan kapas sudah ya. Nah, itu enggak apa-apa. Setelah itu Oke. Boleh? Kemudian silakan Bunda. Langsung diikat nanti ya. Oke. Kemudian sarungnya dulu, masukin sarungnya. Sarungnya dulu nanti. Sarungnya rapikan dulu Bunda. Boleh dirapikan. Enggak apa-apa Bunda ya. Oke, sarungnya. Oke. Kemudian jilbabnya. Pasang jilbabnya Bunda. Oke. Bentuklah dewek ya gimana bagusnya. Kemudian ya ketinggian tuh. Oh iya, mundur aja. Bunda nih mundur dikit ke belakang. Angkat. Oke. Diangkat. Sudah? Seperti itu? Ya. Setelah itu baru kita dengan kain yang lebar. Yang sebelah sana dulu. Seperti itu. Ya, biasanya agak lebar tuh. Baru. Ya, tutup dulu rapat-rapat. Nah, seperti itu. Nah. Ya, digulung-gulung lebih ini. Ya. Seperti itu. Nah. Ya, betul. Nah, ikatnya sebelah kanan, ikatnya sebelah kanan imam ya. Sebelah sini. Aturannya tadi salah. Kirain saya tadi situ kanannya imam tadi. Sini. Ikatnya ke sini, ke kanannya imam. Ke kanannya imam, ke kanannya si mayit. Berarti putar ke sini aturannya, cara pengikatnya tadi. Orang cara nyutupnya Bun. Ke sini. Bunda. Afwan dibalikin aja dulu. Boleh juga seperti itu. Aturannya ke sini ya. Karena kita ngikatnya di sini. Arah ke sini. Tadi tuh. Ya, karena kalau mau tidak digulung, mau dimasukkan aja. Nah. Kemudian nah, baru diikat. Setelah itu baru diikat. Ikat sebelah, jangan ikat mati ya. Ikatnya itu nanti yang tidak boleh itu niyahah. Yang tidak boleh itu niyahah, mengoyak-ngoyak baju, kemudian mengguling-guling, itu namanya niyahah. Itu tidak boleh. Ya, tapi kalau dia menangis, udah menangis karena kesedihan biasa, itu nggak apa-apa. Iya, kalau mau ini ya, kalau air matanya menetes di wajahnya si jenazah juga nggak apa-apa. Ya, nggak batal, nggak. Ya. Hah? Air mata jatuh situ. Enggak apa-apa.
Nggak boleh. Yang nggak boleh itu meratapi sampai mengoyak-ngoyak baju, kemudian mengguling-guling di tanah, itu yang disebut dengan niyahah. Itu namanya yang tidak diperbolehkan. Kalau dia nangis, kesedihan apa segala macam, mencium si mayitnya, nggak apa-apa. Ya, asalkan jangan orang lain datang, laki-laki lain datang mencium, itu nggak boleh. Kalau mayatnya seperempuan. Nggak ada yang pernah. Kalau yang nulis-nulis seperti itu pernah di masyarakat ada seperti itu. Minimal Allah dah. Nggak ada kah? Kalau di kitab-kitab fikih yang kitab yang kita bahas tadi nggak ada yang seperti itu. Kalaupun membuat seperti itu, nggak apa-apa mungkin ya. Ya, tapi biasanya ya cukup seperti ini aja. Ini kalau lo sudah seperti ini sudah sempurna. Ini sudah sempurna cara mengapani mayat. Bisa Bunda ya? Ini cara yang diajarkan oleh ulama-ulama kita.